Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan berbagi tutorial tentang cara membuat kelas dengan Microsoft Teams. Pastikan Bapak Ibu sudah masuk di akun Office 365, kemudian pilih Microsoft Teams. Oke, jadi langkah pertama Bapak Ibu silahkan create team. Nah, pada saat Bapak Ibu memilih create team, ini ada pilihan kelas yang bisa Bapak Ibu buat. Ada kelas, kemudian ada personal learning community, kemudian staff, dan other. Nah, pilihan-pilihan kelas ini Bapak Ibu, kalau kelas ini lebih ke interaksi antara siswa dan murid seperti kelas-kelas online yang biasa kita buat. Kemudian untuk PLC ini untuk komunitas, misalnya MGMP atau KKG atau KKM. Kemudian untuk staff ini untuk staf administrasi kantor. Kemudian other ini bisa untuk klub atau studi group, atau sering misalnya di kegiatan-kegiatan ekstra siswa seperti olimpiade dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita berlatih untuk membuat kelas yang biasa. Jadi kita pilih kelas. Nah, di bagian ini Bapak Ibu silahkan ketik nama kelasnya. Misalnya kita coba kelasnya adalah kelas matematika misalnya, ya, kelas matematika MTS Negeri 3 Lotim misalnya. Nah, kemudian di bagian deskripsi ini sifatnya opsional, Bapak bisa isi, bisa tidak, tapi kita coba isi. Misalnya deskripsinya adalah matematika kelas 7A. Oke, kemudian klik next. Oke, kelas kita sudah dibuat dengan nama kelas matematika MTS Negeri 3 Lotim. Berikutnya ini ada pilihan student, kemudian ada teacher. Jadi Bapak Ibu bisa melewati dulu tahapan ini, atau Bapak Ibu bisa menginput akun dari siswanya. Misalnya kita masukkan satu siswa, misalnya kita kasih ini Suhaidi misalnya, Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak Ibu tinggal add. Oke, kita close. Oke, ini adalah kelas yang sudah kita buat, namanya adalah kelas matematika MTS Negeri 3 Lombok Timur. Berikutnya Bapak Ibu diperhatikan, kita tutup. Jadi ini kelas baru yang sudah dibuat Bapak Ibu ya. Ini kelas matematika MTS Negeri 3 Lotim. Berikutnya di bagian ini Bapak Ibu ada menu general, kemudian ada post, ada file, kelas notebook, assignment, grade, dan seterusnya ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa customasi di sini. Kita coba lihat. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa manage team, nambah channel, add member, edit team, get link, kemudian delete the team. Nah, apa fungsi masing-masing ini kita coba Bapak Ibu. Di manage team Bapak Ibu ini ada beberapa pilihan. Ada member, ini isinya adalah untuk menambah anggota, baik itu owner maupun member, atau istilahnya baik itu guru maupun siswa. Kemudian berikutnya di bagian kanan ini ada pending request. Jadi pending request ini, jadi Bapak Ibu misalnya mengirim link ke peserta didiknya,
kemudian nanti akan meminta Bapak Ibu untuk memasukkan peserta didiknya ke dalam kelas. Kemudian ini ada channel ini fungsinya Bapak Ibu untuk mempermudah kita mengatur kelas yang kita miliki. Nah, di sini baru ada satu channel. Kemudian berikutnya adalah di bagian setting. Nah, di bagian setting ini ada beberapa fasilitas yang Bapak Ibu bisa gunakan. Misalnya ini ada tema. Jadi Bapak Ibu tadi kalau Bapak Ibu memiliki kelas matematika MTs Negeri 3 Lotim, jadi ini Bapak Ibu bisa ganti misalnya temanya dengan memilih salah satu dari gambar yang tersedia, atau Bapak Ibu bisa upload dari perangkat yang Bapak Ibu miliki. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini silahkan Bapak Ibu ekspor bagian-bagian ini. Yang menjadi fokus berikutnya adalah di tim code. Nah, jadi Bapak Ibu, kelas yang Bapak Ibu buat ini bisa di-share dengan menggunakan kode. Jadi Bapak Ibu bisa generate. Nah, ini adalah kode yang Bapak Ibu bisa share ke peserta didiknya. Kemudian di sini ada reset, remote, atau copy. Jadi ini Bapak Ibu bisa gunakan fasilitas untuk mereset dan menghapus atau mengcopy ini. Berikutnya Bapak Ibu, di kelas ini juga Bapak Ibu tidak hanya menggunakan kode masuk kelas, jadi juga Bapak Ibu bisa membagi link dari kelas yang Bapak Ibu buat. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan setting, langkah berikutnya Bapak Ibu kita akan belajar membuat channel atau saluran. Jadi caranya Bapak Ibu, ini diklik tanda titik 3, kemudian add channel atau tambah saluran. Bapak Ibu tambah saluran. Nah, misalnya Bapak Ibu buat channel baru dengan nama misalnya boleh dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya untuk matematika ini misalnya materi tentang bilangan bulat misalnya. Kemudian di deskripsi ini sifatnya opsional, Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian apakah ini privat atau standar. Oke Bapak Ibu, kemudian pilih add, ini boleh dicentang, ini juga boleh tidak dicentang. Oke, kita pilih add. Ya, ini sudah kita punya satu channel. Misalnya Bapak Ibu ingin menambah channel lagi, ya, tinggal di add channel, kemudian misalnya materi tentang himpunan misalnya. Nah, ini sifatnya opsional Bapak Ibu, kemudian pilih add. Nah, jadi Bapak Ibu sudah memiliki dua channel. Oke, selanjutnya kita akan membuat pengumuman Bapak Ibu. Untuk pengumuman Bapak Ibu pilih bagian ini, kemudian pilih pengumuman baru, kemudian pilih pengumuman. Bapak Ibu silahkan tulis judulnya di sini, misalnya tentang jadwal kegiatan pembelajaran misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian ini bisa dikostumasi dengan bawaan dari Microsoft misalnya. Bapak Ibu pilih ini, kemudian down, tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa tambah subjudulnya, misalnya subjudulnya adalah jadwal kegiatan pembelajaran semester genap tahun pelajaran 1, 2, 2. Berikut
jadwal kegiatan pembelajaran. Mohon kepada semua siswa untuk cek dan memahami jadwal tersebut. Misalnya ini Bapak Ibu sesuaikan dengan konten materi yang Bapak Ibu miliki. Kita coba lampirkan file ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu melampirkan file bisa dari komputer Bapak Ibu, atau mungkin dari OneDrive, atau mungkin mencari dari tim atau channel di tim yang sudah Bapak Ibu buat. Kita coba misalnya dari OneDrive saja. Bapak Ibu silahkan pilih OneDrive, kemudian pilih file yang akan Bapak Ibu lampirkan. Misalnya saya berikan contoh satu dokumen ini Bapak Ibu akan share gitu ya. Share atau upload dan copy juga boleh ya. Terserah, kita lihat coba. Oke, kalau kita ngupload dan copy kira-kira tampilannya begini. Satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa ngupload dari komputer Bapak Ibu. Pilih upload from komputer. Oke, misalnya kita ambil satu materi pembelajaran Office 365 misalnya ini ya Bapak Ibu. Misalnya ini adalah jadwal dalam bentuk PowerPoint yang Bapak Ibu kirim. Nah, setelah semua dianggap selesai, jadi Bapak Ibu bisa langsung kirim. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini ada pilihan everyone can reply, artinya semua orang dapat memberikan respon, atau Bapak Ibu hanya bisa mengizinkan orang tertentu untuk merespon, kemudian menjawab gitu ya. Kemudian berikutnya adalah post in multiple channel. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu buat pengumuman ini bisa diletakkan di channel mana. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkannya di channel bilangan bulat, Bapak Ibu tinggal pilih channel mana yang Bapak Ibu inginkan, pilih select channel ya, kemudian dimasukkan ke, nanti kita punya kelas matematika kemudian ini masukkan di bilangan bulat. Oke, kemudian nanti update, artinya channel kegiatan ini muncul di dua channel. Tadi karena kita buat di channel general, kemudian kita juga masukkan di channel bilangan. Berikutnya Bapak Ibu juga bisa melakukan perubahan terhadap apa yang Bapak Ibu buat. Misalnya buat tadi ingin diperbaiki, Bapak Ibu bisa edit kembali pengumuman ini, pilih titik 3 yang di atas, kemudian pilih edit. Bapak Ibu bisa melakukan perubahan. Berikutnya Bapak Ibu juga bisa memasukkan video misalnya. Jadi dari YouTube bisa memasukkan video, kemudian pilih YouTube yang Bapak Ibu akan masukkan di kelas atau di pengumuman yang Bapak Ibu, atau di konten materi yang Bapak Ibu ingin masukkan. Misalnya channel buat baik Bapak Ibu, untuk tugas 1 terkait dengan pembuatan kelas di tim, Bapak Ibu silahkan buat kelas sesuai dengan petunjuk yang ada di kelas tim yang sudah kami berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.